Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Rian dari Direktorat SMK Pak, dengan Bapak Fandi dari Desk Group untuk sesi wawancara SMK PK tahun 2022 pada sore hari ini. Untuk mekanismenya Bapak diberikan waktu 30 menit, 10 menit untuk mempresentasikan profil sekolah, kompetensi keahlian yang diusulkan, dan teknik teaching victory-nya. 20 menit diberikan untuk proses wawancara yang nanti akan diwawancari oleh Bapak Fandi. Untuk Bapak Fandi, saya persilakan Bapak. Terima kasih. Oke, salam kenal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya mengikuti proses pengajuan SMKPK. Meskipun memang untuk pengajuan pertama di 2021 masih belum lolos, mudah-mudahan hari ini saya masih bersemangat untuk bisa ikut kembali prosesnya. Adapun sektor yang saya ajukan untuk tahun ini adalah di sektor teknologi informasi dengan kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Barangkali perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Kebetulan saya saat ini diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan. Terkait barangkali saya sampaikan dulu landasan kenapa saya kemudian bersemangat untuk mengikuti program SMKPK. Yang pertama karena memang secara pribadi saya meyakini bahwa sekolah saya memang sangat layak sekali dan insya Allah sudah memenuhi kriteria untuk menjadi sekolah SMKPK, ya. Sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan oleh Dirjen Vokasi tentunya. Dan salah satu diantaranya adalah bahwa profil sekolah kami yang pertama memang kami sekolah yang didirikan sejak tahun 1995. Itu artinya sudah hampir sekitar 28 tahun. 28 tahun sekolah kami berdiri. Dan insya Allah secara letak geografis juga sekolah kami termasuk yang sangat strategis karena berada di pusat kota sekitar hampir 1 kilometer sehingga anak-anak masih bisa berjalan kaki dari pusat kota seperti itu. Recording stopped. Adapun kondisi sekolah sekitar hampir 10.000 meter persegi luasnya. Kemudian secara SDM juga alhamdulillah kami merasa sangat percaya diri bahwa banyak teman-teman kami yang sudah punya kualifikasi termasuk di antara asesor, karena kami juga sudah punya lisensi LSPP 1. Ada sekitar 5 jurusan atau 5 kompetensi keahlian di sekolah kami. Satu ada TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Kemudian yang kedua ada TBSN, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Kemudian ada Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer Jaringan, dan Farmasi Klinis, ya. Dan dari kelima kompetensi tersebut, alhamdulillah semuanya 5 kompetensi tersebut sudah terlisensi LSPP 1 dan juga sudah terakreditasi A unggul. Alhamdulillah untuk di Kuningan kelihatannya cuma di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan yang semua kompetensinya sudah terlisensi LSPP 1, barangkali di antaranya itu. Ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa kami menjadi sangat merasa yakin kami layak untuk menjadi sekolah SMK pusat keunggulan itu barangkali, ini PD-nya seperti itu. Kemudian berikutnya barangkali sambil ini juga alasan-alasannya dulu Pak ya, barangkali sambil nanti tentang profil juga. Ini juga menjadi satu tantangan sebenarnya bagi kami, tantangan bahwa kami ingin menjawab tantangan di era disrupsi ini, di mana kami ingin bahwa anak-anak kami, stakeholder yang ada di sekolah kami nanti akan jauh lebih adaptif dalam menghadapi akselerasi perubahan khususnya sekolah vokasi. Apalagi beberapa tahun belakangan seringkali distigmakan negatif SMK sebagai
kontributor pengangguran. Dan ini kami sudah berupaya untuk menunjukkan itu. Bahkan tahun kemarin kami dengan tim berupaya, berkomitmen, masuk ataupun tidak masuk kami menjadi sekolah PK, kami tetap ingin sekolah kami mengikuti semua prosedur syarat yang biasa yang ada di SMK PK. Tahun kemarin kami mengajukan di TKRO, Pak. Barangkali di TKRO hanya kemarin kebetulan kami belum bisa masuk. Alhamdulillah kami sudah membuat teaching factory juga untuk TKRO dan TBSM, karena itu motivasi kami masuk ataupun tidak masuk tetap itu harus menjadi bagian dari program kami. Di samping tentunya juga untuk upaya memaksimalkan pelayanan prima dan seluruh potensi yang ada di sekolah kami. Di samping tentunya merealisasikan misi dari sekolah kami, di mana salah satu visi kami adalah tadi ada nilai-nilai religiusitas, bagaimana upaya kami untuk membangun kultur religi, bagaimana soft skill-nya bisa terbangun, di samping tentunya nilai keunggulan di semua sektor, dan yang paling terpenting kami sejak awal mengusung visi berjiwa entrepreneurship. Ya. Diharapkan ke sana nanti anak-anak bukan hanya nanti bisa masuk ke dunia industri, tapi juga bisa berwirausaha, pun di dalamnya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Di antara beberapa hal bahwa yang telah kami lakukan adalah dalam upaya itu, kami juga dalam beberapa tahun belakangan, termasuk tahun kemarin ya, kami juga sudah melakukan MOU dengan beberapa industri ya, bahkan kami sekaligus launching teaching factory yang TKRO, TBSM, dan beberapa industri kebetulan hadir, bahkan kami sudah langsung diresmikan juga dengan menghadirkan Pak Ketua Umum, ya, itu salah satu di antaranya. Beberapa upaya yang telah kami lakukan juga dalam rangka upaya itu, diantaranya kami juga di semua sektor, pembenahan di manajemen, kurikulum, sinkronisasi kurikulum. Alhamdulillah untuk 5 jurusan yang ada di sekolah kami, kita sudah bermitra dengan mitra industri. Misalkan TKRO kami sudah bermitra dengan PT Astra Daihatsu Motor. Kebetulan kami juga sudah melaksanakan program Pintar Bersama Daihatsu dalam upaya meningkatkan hard skill, termasuk juga di dalamnya soft skill untuk membangun budaya industri. Sementara untuk TBSM kami sudah bermitra dengan PT Astra Honda Motor dengan berbagai cabangnya, PT Daya Adi Daya Cipta Motora, kemudian juga Lingga Motor dan seterusnya, termasuk juga PT AS Honda Motor yang ada di sekitar Kabupaten Kuningan. Sementara untuk teknik komputer dan jaringan, kami sudah bermitra dengan PT Samsung. Kemudian kami juga membuka program STI, Samsung Tech Institute, juga dengan TIPO, Jelajah Nusantara, Mikrotik Akademik, dan IDN dan seterusnya. Untuk RPL juga sama, ya sama, kami sudah bermitra dengan beberapa industri, diantaranya dengan PT Samsung dan program tadi STI-nya. Dan yang barusan kemarin beberapa bulan yang lalu kami sudah melakukan kerjasama dengan PT Emilco Smart Teknologi, juga PT A2Z di bidang perakitan laptop, termasuk juga Android, termasuk juga robotik di bidang RPL dengan kerjasama dengan Samsung Tech Institute-nya. Kemudian untuk farmasi klinis kami bekerja sama dengan PT Kimia Farma. Alhamdulillah sudah beberapa tahun kami bekerja sama, hingga dalam kegiatan PKL, termasuk juga UKK dan seterusnya, anak-anak kami sudah bisa bekerja sama, termasuk juga sudah terserap di PT Kimia Farma. Itu diantaranya untuk untuk mitra industri kami. Kemudian juga sinkronisasi juga, alhamdulillah hampir di semua jurusan kami sudah melakukan sinkronisasi dengan DUDI, termasuk yang sekarang sedang dalam proses upaya adalah dengan Samsung Tech Institute. Memang masih belum dengan Samsung Tech Institute, tapi kami sudah mulai sedang proses, karena baru beberapa bulan kami baru melaksanakan MOU dengan Samsung. Dan untuk perguruan tinggi, karena kami juga
membuka peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak kami, tidak hanya untuk masuk ke dunia industri, ternyata anak-anak kami juga tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi yang sudah melaksanakan MOU kerjasama dengan sekolah kami adalah kami juga sempat bekerjasama dengan UPI juga. UPI dalam program proses magang dalam jabatan waktu itu, kemudian dengan Universitas Muhammadiyah Bandung, dengan STKIP Muhammadiyah 2 Kuningan, kemudian UNISA, Setikes, dan Universitas Kuningan. Itu diantara perguruan tinggi yang sudah kami kerjasama dalam rangka membangun kemitraan untuk penyerapan anak-anak kami masuk ke perguruan tinggi. Itu barangkali di antaranya yang sebagian dapat kami sampaikan. Kurang terdengar ini Pak suaranya. Siap. Perangkat lunak ya Pak. Ya, betul. Apanya? Sudah hampir 10 tahun Pak. 10 tahun untuk yang program ini. Ya. Ya, kalau untuk rekayasa perangkat lunak memang ini untuk ke industri masih sekitaran di angka 40% Pak, masih di angka 40%. Sementara untuk ke wirausaha ini hampir sekitar 30-an, 30 dan sisanya ke melanjutkan ke perguruan tinggi. Memang kebetulan ini di daerah kami, ini daerah meskipun di pusat kota tapi Kuningan termasuk daerah agraris Pak, agraris di mana kondisi masyarakatnya menengah ke bawah juga, sehingga tingkat untuk untuk berwirausaha juga masih relatif sangat tinggi. Di samping mereka mengikuti dengan orang tuanya, juga mereka juga membuka usaha sendiri. Apalagi rekayasa perangkat lunak kan termasuk teknologi informasi. Anak-anak hari ini anak-anak yang sangat kreatif sekali, mereka sangat adaptif dengan perkembangan. Misalkan contoh kemarin kami melakukan pelatihan digital marketing Pak. Pelatihan digital marketing, kita menghadirkan profesional ke sekolah. Ternyata tanpa sepengetahuan kami, anak-anak kami ini sudah sangat luar biasa. Mereka sudah bisa berentrepreneur, bahkan mereka sudah bisa menciptakan aplikasi, termasuk memang ini hal yang sangat buruk, presiden buruk. Ada di antaranya anak kami yang keluar Pak kemarin gara pandemi, kemudian mereka sudah adaptif dengan Android. Kenapa mereka keluar? Salah satunya mereka sudah asik karena mereka sudah bisa membuat aplikasi dan sudah bisa menghasilkan uang. Nah, itulah salah satu di antaranya, sehingga ada di antara anak kami yang keluar hanya gegara karena mereka sudah asik mendapatkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Itu karena memang teknologi informasi khususnya rekayasa perangkat lunak memang sangat sangat luar biasa dan sangat memungkinkan sekali anak-anak seperti itu, sangat kreatif. Keluar tidak melanjutkan sekolah, ada di antara yang mereka sampai keluar tidak melanjutkan sekolah. Pertama memang beberapa faktor Pak di antaranya. Kemarin faktor karena daring. Ini kalau tidak salah anaknya pas sayapnya yang kelas 2 sekarang, kelas 11. Pertama karena pada saat itu anak-anak posisi daring, berada di rumah dalam posisi daring, akhirnya mereka asik dengan dunianya sendiri, tidak ke sekolah. Nah, sampai kemudian mereka sudah bisa berselancar dan sudah bisa menghasilkan aplikasi, ya akhirnya mereka kemudian asik sampai mau kok nggak mau sekolah ketika sudah tetap muka seperti itu. Ini kasuistik sih memang tidak banyak. Itu artinya bahwa memang anak-anak RPL itu sangat luar biasa, kreativitasnya sangat
melebihi, bahkan melebihi daripada guru dan kepala sekolahnya seperti itu. Ya, pertama memang fokus kami hari ini bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Ya, salah satu di antaranya kami mendorong teman-teman untuk mengikuti berbagai kegiatan terkait diklat, baik secara internal dilakukan. Kebetulan kami juga punya forum, Pak, forum komunikasi kepala sekolah SMK Muhammadiyah. Ya, jadi ketika ada forum-forum seperti itu, kami ikut sertakan mereka, termasuk program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk upskilling, reskilling dan seterusnya. Bahkan ada di antaranya rekan kami yang pada saat upskilling juga termasuk punya prestasi terbaik tingkat nasional saat itu. Nah, itu di antaranya. Kemudian karena kami juga sudah berlisensi LSPP 1, sehingga teman-teman kami kita arahkan untuk mengikuti diklat asesor, dan hampir di setiap jurusan kami sudah memiliki asesor. Itu barangkali di antaranya. Bahkan untuk yang RPL sendiri, ini ada yang sudah punya legalitas asesor juga di MTCNA, MTCRE, kemudian di Mikrotik Akademik dan seterusnya. Untuk RPL ada 2 orang, Pak. Ada 2 orang, ya. BNSB, ya. Siap. Ya, yang pertama tentunya bahwa sebaik apapun, sehebat apapun sebuah program tentu tidak akan tercapai ataupun hanya sebuah mimpi manakala tidak ditunjang oleh sebuah tim yang solid. Maka kami yang pertama adalah bagaimana menguatkan di tim internal, khususnya di para struktural, di Wakasek, yaitu di antaranya kami sejak awal ketika ada program SMKPK ini sudah berkomitmen dengan teman-teman. Bahkan saya pun sempat berdiskusi dengan teman-teman apakah perlu kita mengikuti program ini, karena terus terang Pak, barangkali ini curhat, saya dulu sempat mengikuti program revitalisasi dan kami sudah masuk, Pak, sudah masuk nominator, kami sudah BIMTEK, sudah tinggal jreng aja kami dengan angka yang sangat fantastis. Saya sudah gebor-gebor, ternyata kemudian akhirnya program itu tidak berjalan. Nah, kemudian tapi kami tetap ke teman-teman sampaikan bahwa tetap meskipun rapid kita tidak masuk, SMKPK kita tetap harus goal. Ketika tidak goal juga, ya tetap kita bagaimana SMK kita tetap merasa PK. Nah, itu makanya tadi saya kemarin ketika 2021 ikut SMKPK, kebetulan saat itu kami mengajukan ini Pak TKRO. TKRO ya dengan asumsi karena memang kami jauh lebih siap sebenarnya Pak, TKRO jauh lebih siap, perangkatnya termasuk juga perangkat SDM-nya lebih siap, sehingga kami sudah mampu bisa mendirikan teaching factory ya. Itu salah satu di antaranya. Hanya karena kemudian kami berbalik arah Pak, jadi ke RPL mungkin perhitungan hal yang lain, di samping memang juga kami sudah mempersiapkan juga. Jadi hal yang kami persiapkan adalah tadi kami mempersiapkan dengan tim dulu bahwa tentang program ini kira-kira kita siap tidak. Saya kalau misalkan teman-teman tidak siap, ya saya tidak akan mengajukan juga. Itu artinya yang paling kunci utama, karena kami sudah berdiskusi dengan teman-teman, dengan tim, bahwa tim insya Allah siap, maka oke itu. Kemudian yang kedua, tentu menjadi fokus kami adalah bagaimana peningkatan kualitas SDM. Nah, seandainya kemudian kami diberi kesempatan lolos untuk jadi SMKPK, maka PR pertama adalah kami ingin mensosialisasikan kembali, menguatkan kembali kepada stakeholder, dan kami ingin mengundang pihak luar, termasuk dari internal ataupun dari pihak-pihak terkait untuk memberikan penguatan. Kebetulan kami juga berkoordinasi dengan pengawas pembina, dan pengawas pembina sangat support sekali untuk siap membina baik di antaranya SDM-nya termasuk program-program kerja seperti itu. Itu Pak, barangkali tahapan pertama adalah komitmen. Hmm? Hmm. Hmm. Hmm.
Ya. Ya. Ya, sementara kami masih secara manual, pada dalam arti tetap secara periodik kita melaksanakan dengan tim, tetap berkoordinasi, berkonsultasi juga dengan pengawas pembina bahwa ini beberapa program yang kami laksanakan seperti itu. Kemudian juga tahapan-tahapannya juga kita lakukan, dan yang menjadi kendala itu sebenarnya yang pertama terus terang Pak, tentang kebijakan kemarin juga, yang kebijakan P3K juga salah satu diantaranya. Kami dengan teman-teman sudah oke, sudah pick, ternyata ada sebagian teman-teman kami yang sudah kita kawal, ternyata mereka kemarin lolos P3K. Ini barangkali yang menjadi kendala kami sebenarnya, itu sih diantaranya. Kalau secara persiapan sih insya Allah kita kontrol, juga tetap mengkontrol kepada teman-teman programnya, termasuk kami sudah berkomitmen juga sih dengan pengawas pembina untuk tetap melakukan itu. Ya, insya Allah Pak nanti. Ada, insya Allah ada. Kalau target saya pertama, saya ingin meningkatkan dulu kualitas SDM dulu Pak. SDM dulu itu yang paling utama. Terus yang kedua, kami juga punya mimpi ingin membuat bisnis center, teaching factory yang nanti ingin mengakomodir bagaimana anak-anak yang punya potensi itu kemudian terakomodir oleh pihak sekolah. Itu diantara seperti itu. Untuk RPL masih dalam rintisan Pak. Kalau tempat kita sudah siapkan, sudah ada. Kebetulan yang baru sudah terbentuk itu TKRO dan TBSM. Untuk RPR, rekayasa dan farmasi kita sedang dalam tahap proses Pak, sedang ya. Tapi kalau produk-produknya insya Allah sudah ada sih produknya. Dan yang saat ini sedang digarap itu adalah program aplikasi Quran digital yang sedang digarap. Kalau yang sudah itu beberapa inventaris barang, PPDB dan seterusnya, itu barangkali yang sudah aplikasinya yang sudah berjalan. Siap. Sama-sama Pak. Siap. Terima kasih. Enggak kuningan. Siap. Amin. Siap. Terima kasih Pak. Insya Allah semangat. Masuk ataupun tidak masuk tetap ruhnya harus PK Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Amin. Mudah-mudahan. Siap. Semangat. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Fandi dan juga Bapak Khairul Anwar. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada sore hari ini. Semoga SMK Muhammadiyah 2 Kuningan mendapatkan yang terbaik.